akan memulai saja karena waktu terus jalan, biar teman-teman yang masih dalam perjalanan nanti menyusul. Dan sebentar kita akan masuk dulu dalam pujian penyembahan. Nanti hambanya Pak Dedi akan doa pembukaan, lalu kita akan mendengar dari hambanya yang sudah kita nanti-nantikan, Kak Jo, ya, yang akan sharing firman Tuhan. Dan setelah itu ada sedikit waktu, boleh ya Kak Jo, nanti ada tanya jawab sedikit Kak Jo. Oke, kita akan masuk langsung dalam lagu, dalam pujian. Silakan hambanya Pak Sony. Mari kita. I love you, Lord, for your mercy never failed me. All my days I've been held in your hands. The moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire, darkest night. You are close like no other. I know you as a father. I know you as a friend. I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I'm gonna sing of the goodness of God. I'm gonna sing of the goodness of God. I'm gonna sing of the goodness of God. Bapak, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami ucap syukur Tuhan untuk hari yang telah Engkau ciptakan bagi kami Tuhan. Terima kasih untuk persekutuan malam ini. Seberapa banyak Engkau yang telah memilih dan menetapkan kami. Kami percaya kami dibekali dengan urapan-Mu, dengan hikmat Tuhan. Bagi Kak Jo, dia akan men-sharingkan firman Tuhan. Hamba berdoa, bersepakat bersama-sama dengan umat-Mu, anak-anak-Mu yang bersama-sama saat ini Tuhan, dengan memohon urapan-Mu Tuhan bagi hamba-Mu, dan biar Engkau pakai lidah bibir mulut hamba-Mu untuk mengajarkan setiap kami, dan biar kami menerima hikmat daripada Tuhan
seperti apa yang Engkau telah rencanakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, kuduskan kami dengan kuasa darah-Mu Yesus Kristus, dan kiranya kami boleh berlayak untuk persekutuan malam ini. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Silakan waktu dan tempat untuk Kak Jo untuk memberkati kita. Kita siap. Haleluya. Shalom saudara-saudara, apa kabar? Shalom. Tuhan, ini merupakan kehormatan bisa sharing dengan pertemuan komunitas Bellagio. Jadi ini adalah hal yang merupakan hal yang saya sudah tunggu-tunggu lama ini. Saya ingin share dengan kita sekalian tentang bagaimana kita membangun kebiasaan baru. Ya, bukan karena ada istilah normal baru atau apa, bukan. Tapi ada salah satu kepentingan penting yang saya rasa sebagai orang percaya kita perlu sekali membangun kebiasaan baru. Ada 3 alasannya. Yang pertama adalah ini. Bahwa sekalipun kita telah dijadikan baru oleh Tuhan Yesus, kita ditulis oleh kitab 2 Korintus pasalnya yang kelima ayat 17. Jadi barang siapa ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah itu jelas bahwa baru kita. Nah yang baru apanya kan? Jadi yang baru itu roh kita yang baru. Sementara jiwa dan tubuh kita dalam proses diperbaharui. Jadi jiwa dan tubuh kita dalam proses diperbaharui, makanya kita perlu membangun sesuatu yang penting. Karena ternyata begini, walaupun saudara sudah dijadikan baru, saudara mencoba menjalankan pikiran baru saudara. Tapi kalau saudara tidak menciptakan kebiasaan baru setelah itu, atau saudara tidak hidup dalam kebiasaan baru setelah tersebut, manusia cenderung, kita cenderung untuk kembali melakukan hal-hal yang lama. Jadi saya sudah perhatikan dalam memuridkan orang, dalam melihat orang dari hari ke hari. Saya 12 tahun tinggal di Tawangmangu di sekolah teologi yang menekankan pada pembentukan karakter. Saya bisa lihat ada orang yang bagus semuanya, tapi karena mereka tidak mau kembangkan kebiasaan yang baru, akhirnya mereka kembali pada kebiasaan yang lama. Nah, kita perlu sekali sebagai orang percaya, waktu saudara diperbaharui oleh Tuhan, saudara harus membangun kebiasaan yang baru. Masalahnya adalah kita kadang-kala tidak membangun kebiasaan yang baru menurut apa yang Tuhan mau bagi pengembangan manusia baru kita. Kita biasanya hanya mengembangkan kebiasaan-kebiasaan agamawi. Nah, dengan cepat rutinitas agamawi ini akan menelan kita. Energi kita kemudian habis pada penyelenggaraan rutinitas agamawi. Itu mematikan. Itu tidak akan menolong saudara. Sehingga kemudian saudara malah bisa dijebak di dalam pusaran kemunafikan yang lebih dalam, sehingga kemudian saudara bukan membangun kebiasaan baru, saudara akan membangun kemunafikan untuk menutup banyak hal. Nah, kita yang bakal kita bicarakan di sini bukanlah membangun rutinitas agamawi, tapi kita membangun rutinitas pola pikir Kristus. Nah, itu dia. Nah, untuk memulainya, saya harus membatasi apa yang kita mau bahas dulu dengan 4 hal ini. Jadi, saya harap saudara dengan cepat ingat aja 4 hal ini. Tapi sudah ada saudara yang pernah mendengarkan saya mengkhotbahkannya. Tapi ada 4 hal yang saudara perlu ingat dulu baik-baik. Bahwa untuk mengembangkan manusia baru sampai kita memiliki mentalitas Kristus yang tangguh,
ada 4 hal yang saudara perlu sekali perhatikan. Yang pertama adalah identitas pribadi saudara. Siapa saudara? Nah ini, identitas semua kita itu punya satu platform yang tidak bisa diganti. Platformnya adalah di dalam Kristus. Saudara mau bilang, saya pemenang. Pemenang apa dulu? Pemenang di dalam Kristus. Saya orang kudus. Orang kudus apa dulu? Kudus di dalam Kristus. Saya orang benar. Orang benar apa nih? Orang benar di dalam Kristus. Jadi di dalam Kristus itu yang penting. Ya. Karena kita ini ciptaan baru. Ciptaan baru apa nih? Ciptaan baru di dalam Kristus. Jadi kata pentingnya itu di dalam Kristus. Jadi semua orientasi kita ada di dalam Kristus. Itu yang disebut dengan identitas. Jika orang tanya identitasmu apa? Yang pertama adalah saya ada di dalam Kristus. Baru selebihnya yang lain. Saya pemenang, saya ahli waris, saya rekan pewaris, saya anak raja, saya raja. Apa saja, sebut saja itu semuanya ada di dalam platform. Yang namanya adalah di dalam Kristus. Nah, itu identitas kita. Tapi identitas nggak cukup. Yang kedua, kita perlu mengembangkan pola pikir seperti Kristus. Itu perlu dikembangkan. Nah, karena dia merupakan pola pikir, dia harus berpindah. Cuma pola pikir saja nggak bisa. Dia harus ada pada tindakan demi tindakan. Nah, pada tindakan inilah, dari pola pikir menuju tindakan ini, saudara akan mengalami latihan-latihan. Nah, kalau ada bentuk yang namanya latihan itu, saya pengen tahu arti praktis sebenarnya. Ada yang tahu arti praktis nggak? Latihan itu sebenarnya pengulangan. Nah itu dia. Pengulangan-pengulangan yang kita kerjakan. Nah kita sebagai orang percaya jangan bosan dengan pengulangan. Sebagai orang percaya kita dilarang untuk kemudian menolak pengulangan. Pengulangan itu adalah bagian dari kehidupan. Makanya di Alkitab ada namanya kitab ulangan. Artinya diulang-ulang. Gitu aja. Hal yang terus kita ulang-ulang dalam kehidupan ini. Sebab pengulangan yang bermanfaat buat kita sendiri, itu akan membangun mentalitas excellence dalam kita. Sebab ini kalau tidak salah, ini statement dari Socrates ya, orang yang disebut Socrates itu bilang begini, excellence is not an action, excellence is a habit. Jadi sebenarnya excellence itu bukan sebuah tindakan yang hebat, tapi excellence itu adalah sebuah habit yang terbangun, kebiasaan yang kita bangun. Ada pengulangan-pengulangan, ada rutin yang kita bangun. Nah di dalam kekristenan hal tersebut penting sekali. Kita perlu ada pada pengulangan-pengulangan. Kita perlu, ya kan? Sama saja kalau saudara di sekolah. Yang namanya ujian sebenarnya apa? Kita sebutnya apa? Ada yang bilang exam. Tapi zaman saya dulu nggak bilang exam. Kita dulu bilang apa? Ulangan. Ada apa? Lagi ulangan, Pak. Ulangan itu apa? Ya udah kita mengulang apa yang dipelajari. Kita mengulang apa yang dipelajari. Nah tujuan ulangan itu bukan nilai sebenarnya. Tujuan ulangan dibuat itu bukan dikasih nilai. Cuman sekarang orang mau nilainya, tidak mau pengertiannya. Makanya ada yang contek, ada yang ambil jalan pintas. Jadi mereka mau nilai. Padahal tujuan daripada pengulangan-pengulangan itu adalah untuk supaya kita memiliki pengertian. Dan bukan cuma pengertian, tetapi pengertian dalam gambar besar. Dan pengertian yang segera dapat diaplikasikan. Itu tujuan pengulangan-pengulangan. Sebenarnya diberikan kepada kita. Nah, saya mau saudara berpikir simple saja. Mengapa kita perlu membangun kebiasaan baru setelah kita terima Yesus? Sebab setelah memiliki pola pikir ini, pola pikir Kristus ini, kita kemudian yang ketiga adalah kebiasaan. Jadi identitas, pola pikir, baru kebiasaan. Nah ini, kebiasaan ini perlu dibangun. Orang tanya pada saya,
taat itu gimana sih Pak? Taat itu apa Pak? Taat itu adalah sesuatu yang dibangun dalam diri saudara. Makanya di Alkitab disebut Yesus aja, Yesus ini selama dia ada di dunia, saudara boleh baca di Ibrani pasalnya yang kelima ayatnya yang ke-8. Ditulis oleh Alkitab dalam keadaannya sebagai manusia, ya, Yesus ini. Sekalipun dia adalah anak, dia telah belajar taat dari apa yang dideritanya. Maka dia belajar taat. Tahu artinya belajar? Yang namanya belajar perlu ulangan. Saudara pulang belajar itu artinya apa? Saudara ulangi lagi materi yang diajar. Sebab yang namanya belajar selalu memiliki aspek repetition. Ya, makanya kata latihan itu artinya adalah repetition. Ya, yuk kita repetisi ya. Kalau saudara latihan yang terakhir sebelum pementasan itu disebut dengan apa itu? GR, General Repetition, repetition secara menyeluruh kira-kira. Nah, kita sebagai orang percaya perlu untuk mengetahui bahwa kita perlu membangun kebiasaan-kebiasaan baru ini. Nah, baru kemudian setelah kebiasaan baru ini, baru kita masuk yang keempat adalah perkataan. Jadi identitas, pola pikir, kebiasaan, baru perkataan. Ini 4 hal yang harusnya menjadi sesuatu yang kita miliki dalam kehidupan ini untuk masuk kepada pembangunan mental spiritual yang kuat dalam kehidupan kita. Nah, mari kita akan membahas bagaimana membangun kebiasaan-kebiasaan baru ini. Saya tadinya pikir mau tayangin di slide di depan saudara, tapi saya pikir begini aja. Nanti setelah saya mengajar, baru saya kirim materinya ke Pak Novit. Nanti biar Pak Novit yang bagi ke saudara-saudara sekalian. Dan ini juga direkam kan, jadi mungkin saudara bisa dengarkan kembali. Nah, mari kita akan membahas tentang bagaimana kita membangun kebiasaan baru. Nah, kita sudah lihat tadi di depan bahwa excellence is not an action, it's a habit. Nah, bagaimana sekarang kita membangun habit? Nah, kita sekarang memulai dulu apa yang saya sebut dengan apa keuntungan kita membangun kebiasaan-kebiasaan baru. Nah, kebiasaan-kebiasaan ini kita ganti namanya dengan kata rutin. Nah, saya sudah katakan di depan, yang saya maksud di kebiasaan baru ini bukanlah rutinitas agamawi, tetapi rutinitas kehidupan. Ada yang perlu dibangun, ya kan? Ini rutinitas kehidupan ini perlu saudara bangun dalam kehidupan saudara. Nah, sekarang dengan cepat saya akan tunjukkan pada saudara-saudara sekalian adalah apa sih kegunaan dari memiliki rutinitas atau kebiasaan-kebiasaan baru ini? Apa? Ya, ada beberapa hal yang kita bisa lihat. Yang pertama adalah kalau saudara membangun rutinitas yang baru, maka yang terjadi adalah saudara akan punya manajemen waktu yang lebih baik. Itu sudah pasti. Saudara akan punya manajemen waktu yang lebih baik. Artinya, karena saudara kemudian melakukannya pada waktu-waktu tertentu, saudara kemudian mengikuti pola kegiatan tersebut, saudara kemudian bisa melihat bahwa, oh, saya bisa melakukannya segini, waktunya sebegini. Ya, tak? Selama pandemi ini, selama kita ada di rumah aja sudah 3 bulan ya kita ada di rumah ini. Sudah 3 bulan lebih kita ada di rumah. Saya olahraga, saya sudah tahu, oh waktunya sekian. Kalau saya jalan cuma 6 kilo, saya punya waktu kira-kira sejam, lebih 10 menit lah kira-kira. Saya balik kira-kira 70 menit, saya jalan kira-kira 6 kilo. Ya, jalan biasa aja, kecepatan 5,5, 5 gitu. Saya kemudian bisa sampai di rumah setelah 1 jam. Oke, saya bisa buat itu. Kalau saya mau jalan 10 kilo, saya kira-kira perlu tambah sedikit, jadi kira-kira sekitar ya
bulak-balik saya kira-kira 2 jam 10 menit lah. Saya udah bisa selesai dengan waktu 10 kilo saya jalan. Saya kemudian tahu, saya kemudian bisa atur waktu saya. Nah, kalau kadang-kadang kita, ini dia nih, saya udah lihat ya, orang begitu bertobat, terus berkata begini, Tuhan yang punya waktu, tapi mereka jadi lebih bisa ngatur waktu. Padahal orang percaya itu karena dia tahu waktu, dia kemudian bisa ngatur waktu lebih baik. Jadi manajemen waktu lebih bagus. Yang kedua, kalau kita membangun rutinitas sehari-hari yang baik ini, kita kemudian akan melatih disiplin diri. Kita disiplin diri kita. Ya, kita kemudian harus mengerjakan di waktu yang pas. Kemudian kita melakukannya dengan disiplin, kita membuang kebiasaan-kebiasaan buruk. Ya, kalau saya tidak jalan, cenderung saya pengen duduk di couch aja dan nonton film Korea misalnya. Atau nonton film apa gitu. Dan kemudian kalau sudah mulai seri 1, kemudian ya harus selesaiin seluruhnya. Jadi kemudian waktu habis depan televisi aja, nggak bikin apa-apa. Padahal saya bisa baca buku, saya bisa merenungkan firman Tuhan, saya bisa belajar ini dan itu, tapi ya ini dia. Nah, dengan membangun rutinitas ini, kita kemudian bisa atur waktu jam sekian, saya jalan. Balik, saya baca buku. Kemudian saya tulis. Saya kan dengan istri saya sekarang lagi tiap hari buat morning devotion begitu kan. Jadi kita persiapannya, apa yang mesti dibicarakannya, kita harus tulis, kita perlu baca, kita perlu, ini kita harus tekankan yang ini, kita harus sampaikan yang ini. Kita buat itu. Jadi kemudian tuh jadi ada disiplin diri buat kita untuk ke arah itu. Sebab membangun rutinitas ini akan memberikan kita self-discipline. Jadi sudah yang pertama manajemen waktu, self-discipline. Yang ketiga fokus kita lebih jelas. Lebih terfokus kita. Kita lebih terfokus dalam membahas sesuatu, di dalam mempelajari sesuatu, di dalam membangun kebiasaan baru, terfokus kita. Fokus. Fokus ini penting. Orang percaya jadi manusia baru harus fokus. Fokusnya adalah keserupaan dengan Kristus. Saya punya fokus itu. Saya punya fokus, saya mau jadi lebih sabar, saya mau lebih sabar terhadap istri saya mau lebih tolerate, saya lebih mau lebih consideration-nya tinggi, saya mau itu. Saya mau lebih sabar terhadap anak-anak, nggak harus cepat marah, nggak harus cepat meledak. Saya mau itu. Saya fokus kepada hal tersebut. Jadi sudah lihat keuntungannya. Yang pertama adalah kita punya manajemen waktu yang baik. Yang kedua kita punya self-discipline. Yang ketiga kita punya fokus. Yang keempat adalah kita mulai belajar keseimbangan. Kan? Kita mulai ngatur semuanya lebih seimbang kita. Makan lebih seimbang. Kemudian olahraga lebih seimbang. Roh, jiwa, tubuh kita beri makan dengan baik. Saya beri makan pemikiran-pemikiran baru. Saya baca buku, lihat ini, coba kerjakan ini dan itu. Yang penting kita seimbang. Keseimbangan itu penting. Dan biasanya membangun rutinitas baru itu kita semakin lebih tahu ya. Nah, tapi yang saya temukan, yang paling luar biasa kalau kita mulai membangun rutinitas baru ini, saya kemudian lebih kenal diri saya. Oh iya. Iya, saya mulai tahu, oh ternyata saya nggak muda lagi ya. Usia saya sudah kepala 5, udah mid-50s ya. Saya perlu, mungkin nggak perlu ini lagi, nggak perlu itu lagi. Saya kemudian mulai memahami diri saya. Saya mulai tahu apa yang bisa saya kerjakan, apa yang tidak bisa saya kerjakan. Apa yang mesti saya stop, apa yang mesti saya lanjut ya. Ya, saya kasih contoh aja. Misalnya saya adalah seorang peminum kopi yang termasuk berat. Suka sekali kopi. Bukan cuma sekedar minum kopi dan bukan soal kecanduannya, tapi saya memang penikmat banget. Saya suka kopi. Ya. Saya pergi kemana-mana, saya beli kopinya. Saya suka. Tapi belakangan saya mulai kenal diri saya. Oh nggak boleh. Harus banyak-banyak. Saya mesti kurangin. Sebab ini berbahaya, bisa membuat tekanan darah tinggi, naik.
bisa asam lambung naik kalau nggak dijaga. Jadi kemudian saya mulai kenal diri saya waktu saya mulai membangun rutinitas ini. Ini memang adalah cara fantastis sih sebenarnya kalau kita mau membangun rutinitas yang baru. Nah, sekarang kita kembali kepada isu yang kita akan bahas. Ini bagaimana sebagai manusia baru, kebiasaan apa yang baik yang harus kita kembangkan. Nah, ini dia. Yang pertama, kebiasaan yang pertama yang harus saudara kembangkan, dan menurut saya ini adalah kebiasaan yang semua orang harus miliki. Ini sangat fundamental. Kebiasaan yang pertama itu adalah kebiasaan merenungkan firman Tuhan. Itu harus. Itu fundamental. Itu nggak bisa dianggap, renungan firman Tuhan, ya gue baca renungan harian aja. Dulu. Yang dimaksud perenungan ini bukan Anda membaca pemikiran orang. Anda yang harus menemukan sendiri dari firman Tuhan apa yang Tuhan katakan kepada kita secara pribadi. Itu harus. Jadi ini yang perlu dibangun. Ini adalah hal yang menurut saya hal yang paling penting yang orang Kristen sering lupakan. Jadi gini, jangan samakan mendengarkan khotbah pendeta, yaitu dengar firman Tuhan, betul, dengan perenungan firman Tuhan. Saya lebih menganjurkan supaya saudara merenungkan firman Tuhan lebih banyak daripada sekedar dengar khotbah. Dengar khotbah penting, siapa bilang tidak? Penting dengar khotbah. Tapi merenungkan firman Tuhan jauh lebih penting. Iya, itu penting sekali. Merenungkan firman Tuhan menurut Alkitab, bukan menurut saya, menurut Alkitab adalah hal yang terpenting. Kalau orang tanya Alkitab, misalnya sudah tanya ke Alkitab, apakah kunci kesuksesan? Alkitab tidak jawab 10 langkah, jawabnya cuma satu, renungkan firman Tuhan. Nah, makanya perenungan firman Tuhan ini perlu dibangun dalam diri kita. Karena firman Tuhan itu harus direnungkan bukan sebulan sekali, bukan setahun sekali, atau bukan pas mau khotbah baru kita renungkan firman Tuhan, atau disuruh untuk khotbah di sel group kah, atau mungkin khotbah di mana, di RT, RW, apa di sektornya kita, baru kita mulai merenungkan firman Tuhan. Tidak. Perenungan firman Tuhan itu harus berlangsung setiap hari. Itu harusnya menjadi habitual action. Menjadi tindakan habitual. Sesuatu yang sudah ulang-ulang. Kerjakan terus-menerus. Perenungan firman Tuhan itu penting sekali. Jadi kalau saudara membangun kebiasaan baru, mulailah dengan perenungan firman Tuhan. Banyak orang Kristen baca Alkitab. Banyak orang Kristen mendengarkan khotbah. Banyak orang Kristen pergi ke YouTube dengar semua khotbah. Banyak orang Kristen baca di Facebook tulisan orang lain dan cuma ambil quotation-nya, quote-quote-nya diambil. Tapi dia secara pribadi tidak pernah merenungkan firman Tuhan. That is the most dangerous life ever. Karena saudara tidak akan pernah bertumbuh dari semuanya. Orang bertumbuh kalau dia memang merenungkan firman Tuhan. Yuk mari kita lihat ayat ini. Saudara pasti sudah hafal ayatnya. Saya bahkan tidak akan membukanya pada saudara, tapi kita quote saja. Di dalam kitab Yosua, pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-8. Ya. Janganlah engkau lupa memperkatakan isi kitab Taurat ini. Tapi renungkanlah itu siang dan malam. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan yang tertulis di dalamnya. Maka engkau akan berhasil dan hidupmu akan beruntung. Itu jelas. Jadi, kata yang dipakai di situ, jangan lupa memperkatakan apa isi kitab Taurat, dan renungkanlah itu apa? Siang dan malam. Jadi itu menjadi habitual action. Kita membangun sebuah kebiasaan yang baru. I think hampir semua, ada beberapa peneliti kekristenan yang sudah meneliti hal tersebut, bahwa kegagalan kekristenan terbanyak, orang Kristen terbanyak adalah
Mereka baca Alkitab, mereka dengar khotbah, mereka tidak merenungkan firman Tuhan. Jadi di situ di perenungan firman Tuhan mereka breakdown, mereka dikalahkan di situ. Mereka kemudian tidak bisa melanjutkan iman mereka karena mereka patah di tengah jalan. Sebab merenungkan firman Tuhan itu adalah melatih pola pikir saudara, melatih ketajaman saudara, melatih kemampuan membedakan saudara, melatih banyak hal dalam kehidupan saudara. Ya, kalau saudara terus merenungkan firman Tuhan, you will be surprised what the word of God can do in you and through you. Ya, itu jelas. Bahwa kebenaran firman Tuhan ini, kalau kita terus renungkan, pondering, dan itu harus terjadi tiap hari, bahkan setiap saat. Itu sebenarnya. Ada kata yang dipakai adalah siang dan malam, itu harus ada di kepala saudara. Ada di pemikiran saudara, saudara mengolahnya, saudara mengizinkannya, dia menguasai pemikiranmu, dia menguasai perspektifmu, dia menguasai perceptionmu, dia menguasai caramu mendekati orang, dia menguasai approach saudara. Jadi, perenungan firman Tuhan ini yang kita perlu kuatkan. Ini yang harusnya menjadi kebiasaan yang perlu dibangun. Nah, saudara, kita di musim pandemi ini, siapa sekarang yang berkata ini? Nggak ada waktu bisa baca Alkitab. Come on. You have 24 hours to read the Bible. Saudara punya waktu. Sampai bilang sekarang nggak ada waktu. Bahkan saya mempercayai Tuhan sekarang ini seperti sedang mengobrol pewahyuannya kepada banyak orang sekarang ini. Tuhan berkata, kalau kamu baca Alkitab, kamu bakal mengerti. Tuhan lagi nyatakan sekarang. Makanya jangan cepat-cepat lari ke YouTube, jangan cepat-cepat lari ke Facebook, jangan cepat-cepat lari ke ke Twitter atau lari ke Instagram sebagai bagian kau mendapatkan firman. Baca Alkitab, renungkan firman Tuhan. You will be surprised what the word can do to you. So firman Tuhan itu luar biasa, saudara. Firman Tuhan itu luar biasa. Ini yang kemudian saya pelajari. Beberapa orang ingin mengatakan atau mengucapkan firman Tuhan tanpa merenungkannya. Itu seperti mengatakan sesuatu yang tanpa isi saja. Saudara mencoba mengatakan tanpa perenungan. Nggak ada bobotnya. Nggak ada kekuatannya. Makanya merenung dulu. Sampai saudara mengalami terobosan dalam perenungan firman Tuhan. Coba bangun perenungan firman Tuhan. Ambil waktu merenungkan firman Tuhan. Nah, dulu saya berpikir merenungkan firman Tuhan itu gini, ya baca renungan aja, baru selesai. Enggak. Itu saudara tidak merenungkan. Saudara mengambil perenungan orang lain. Ibaratnya kalau saya cerita agak menjijikan sih. Tapi saya selalu bilang begitu. Kalau kita baca perenungannya orang lain, itu sama seperti ini sebenarnya. Orang lain berkata, mau tahu rasanya apel, dia makan dulu. Mau rasa, ini dia mau rasa. Gitu. Nah, harusnya nggak begitu kan. Ya itu kan menjijikan namanya. Tapi harusnya adalah kita merenungkan firman Tuhan. Dan saudara bergaul sampai saudara kemudian menemukan nuggets, hal-hal yang penting dalam kehidupan ini. Dan untuk firman Tuhan, kata Alkitab adalah siang dan malam. Coba kita baca ayat ini. Mazmur 1 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. Ya kan? Berbahagialah orang yang tidak, gitu kan, kata yang dipakai, yang tidak berjalan pada nasihat orang fasik, yang tidak berdiri, dan kemudian tidak duduk di tengah-tengah kaum pencemooh. Itu jadi ada berjalan, berdiri dan duduk, dan cuma sambil lalu berdiri untuk menyimak, sekarang duduk menikmati, gitu kan? Nah, ayat yang kedua bilang ini, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, firman Tuhan. Yang merenungkannya apa? Tanam di tepi aliran sungai, yang akarnya merambat sampai ke batang air, dan menarik semua sari-sari. Tahu? Jadi sekarang langsung saya berikan pengertian. Terus kemudian dia berkata begini, daunnya akan lebat. Tapi kata ini, terus apa saja yang diperbuatnya berhasil. Orang maunya buang yang di depan, titik, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ya nggak bisa. Itu berhasil cuma akibat.
tapi merenungkan firman Tuhan siang dan malam itu, dan kemudian akarnya sampai tertancap sampai ke batang air itu yang penting. Itu rutin yang perlu kita bangun. Rutinitas itu orang pikir apa sih, kayaknya nggak penting banget deh, kayaknya sekarang zaman modern. Nggak bisa. Perenungan firman Tuhan akan tetap merupakan perbedaan. Saya I think kemarin saya dikirimin satu link yang berkata nanti tugas pendeta bisa digantikan robot, dan katanya robot itu lebih bagus sebab robot itu jutaan khotbah langsung dia bisa kelola. Robot dikasih masuk data, semua tafsiran ada pada dia. Dia bisa menjawab dengan cepat, melebihi kecepatan siapapun. Dia bisa buat semuanya. Tapi tahukah saudara, robot tidak bisa merenung. Tidak bisa. Robot tidak bisa merenung. Dia bisa berpikir, tapi dia tidak bisa merenung. Sebab perenungan itulah di mana perenungan itulah di mana manusia, roh kita ini berkomunikasi dengan firman yang adalah roh. Di mana kemudian roh ketemu roh inilah yang tidak dimiliki oleh robot. Robot mungkin punya itu yang kita sebut dengan artificial intelligence, AI yang tinggi, tapi dia mungkin tidak bisa merenungkan sesuatu kemudian membuat keputusan-keputusan yang luar biasa. Robot baca satu itu aja yang dia mengerti. Tapi kalau kita merenungkan firman Tuhan, satu ayat kamu renungkan 200 kali bisa punya 200 pengertian. Firman Tuhan luar biasa kaya. Kita sebagai orang percaya harus belajar untuk membangun kebiasaan baru ini. Saya menyadari betul, kita dikasih waktu untuk baca firman Tuhan. Kita dikasih waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Dan ini waktunya kita izinkan akarnya masuk ke dalam. Saya mempercayai, sebelum terjadi kegoncangan yang besar, Tuhan beri kesempatan kepada semua orang percaya dirumahkan. Ya. Tujuannya apa? Supaya mereka perhatikan fondasinya, mereka perhatikan akarnya, mereka perhatikan apa yang akan membawa kehidupan, fondasi mereka kuat supaya mereka bisa bertumbuh ke atas dan berbuah lebih lebat. Saya mempercayai kita lewati ulang ini. Saya dan istri berkata bahwa kita sedang seperti kembali kepada fondasi lagi. Kita ulang fondasi kita lagi. Ya, saya di belakang rumah saya mengamati pohon. Semua pohon di belakang rumah saya udah gundul karena ini winter kan, gundul pohonnya. Yang enggak gundul pohonnya cuma pohon lemon gitu. Pohon yang lain semuanya udah tinggal batang-batangnya aja. Terus saya bilang pada istri saya, kita seperti dalam keadaan winter sekarang. Daunnya lagi gugur seluruhnya. Sebab Tuhan mau mempersiapkan sesuatu kan. Sebab setelah winter akan muncul spring, akan muncul keluar tunas-tunas baru. Kemudian ada bunga-bunga, ada hal yang baru muncul. Saya mempercayai hal tersebut. Jadi membangun kebiasaan baru ini. Kebiasaan baru ini yang kita perlu establish. Nah, saya tidak mau panjang, tapi saya mau jelaskan bagaimana prosesnya supaya saudara bisa latihan. Yuk, kita baca Amsal pasalnya yang keempat. Bagaimana membangunnya? Membangun kebiasaan baru dengan firman Tuhan. Ya. Amsal 4, ayatnya yang ke-20 sampai 23. Ya. Amsal 4 ayat 20 sampai 23. Coba saudara lihat dulu di dalamnya. Amsal 4 ayat 20 sampai 23. Coba kita baca ayat-ayat tersebut. Ayat ini penting buat kita sekalian. Orang cuma suka ayat yang ke-23 kan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Dan ayat ini sering diambil keluar konteks. Padahal tunggu dulu, hati yang kayak apa yang perlu dijaga? Hati yang di dalamnya ada firman Tuhan yang direnungkan. Sebab kalau tidak, hati yang kosong ya mau dijaga apanya. Kalau hatinya isinya nggak ada ya apa yang mau dijaga? Makanya dijaga karena ada isinya yang dahsyat itu. Ada isinya yang luar biasa. Coba lihat Amsal 4
Kita baca ayatnya yang ke-20 sampai ayatnya yang ke-23. Saya sarankan saudara baca sampai ayat 27. Tapi ayat 20 bilang gini, hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Simpanlah itu di lubuk hatimu. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkan dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Baru ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Nanti 24 sampai 27 adalah langkah praktisnya. Tapi coba lihat. Semua perenungan dimulai dari mendengarkan firman Tuhan. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Ya, tolong. Orang bilang ini, yang disebut normal baru sekarang, semua orang larinya ke YouTube. Itu bukan normal baru. Normal yang baru, yang bagus, sudah kembangkan adalah semua orang kembali ke Alkitab. Kemudian mulai mendengarkan apa yang Tuhan katakan kepadanya di Alkitab. Saya training murid-murid saya untuk bisa mendengarkan suara Tuhan di waktu baca Alkitab. Waktu mereka membaca satu ayat, tanyakan, apakah yang Tuhan katakan kepada saya lewat ayat ini? Tulis. Mereka tulis. Yang kedua, Tuhan menyatakan diri sebagai apa? Tulis. Yang ketiga, langkah praktis apa yang harus saya ambil berhubungan dengan suara Tuhan ini pada saya? Tulis. Waduh, saya train mereka untuk buat, kita menyebutnya sebagai journaling. Tapi jelas. Step 1, 2, 3 yang saya ajarkan kepada mereka. Bahwa kita perlu sekali memperhatikan. Perenungan dimulai dengan memperhatikan firman Tuhan. Berarti mendengar dengan konsentrasi. You need to pay attention to the word of God. Itu perlu dilatih. Sekarang saking banyaknya kita bisa dengar di media sosial, orang melihat firman Tuhan sudah sambil lalu. Bahkan mereka berkata, kita kan cuma salah satu aplikasi sekarang ini. Ya, enggak. Saudara harus pikirkan hal ini. Firman Tuhan itu sangat berharga. Perhatikan, dan kata dipakai, arahkan telingamu. Pay attention, bayar perhatian buat firman Tuhan. Waktu baca dengan teliti. Baru ayat yang kedua. Kalau kita sudah baca, kita sudah dengar, yang kedua adalah janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Ini perenungan. Di mana apa yang kita baca kemudian menguasai cara pikir kita. Dia kemudian ada di pelupuk mata kita. Dia kemudian mulai seperti film memberitahukan kepada kita, ini yang harus kamu buat. Sebab perenungan adalah saudara mengembangkan imajinasi saudara bersama dengan Tuhan. Sementara saudara membaca Alkitab, saudara kemudian melihat diri saudara pada pembacaan tersebut. Saudara melihat diri saudara melakukan firman Tuhan. Makanya perenungan itu adalah kebiasaan yang perlu kita kembangkan sejak dini. Ya, saya suka tanya orang Kristen, kamu merenungkan firman? Dan baca firman, baca Alkitab, ya baca. Merenungkan? Enggak. Saya baca renungan harian. Tolong, saudara perlu mengembangkan sih. Roh Kudus rindu berbicara pada saudara. Dia ingin menyampaikan sesuatu pada saudara. Nah, yang kedua ini perenungan. Kita mulai lihat diri kita melakukan firman Tuhan. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Yang ketiga, simpanlah itu dalam lubuk hati. Kata simpan itu dalam bahasa aslinya treasure. Treasure. Seperti harta karun kita simpan di sini. Dalam hati kita. Dalam lubuk hati kita. Simpan seperti barang berharga. Kalau saudara punya berlian, saudara simpan di tempat yang saudara tahu kan, saudara bisa ambil barang. Ya, saya mau cepat sini untuk katakan kepada saudara. Kalau sudah perenungan, ini dia. Waktu kita merenungkan firman Tuhan itu bekerja di dalam kita. Orang kalau cuma dengar firman Tuhan, dan biar dia tidak renungkan, itu bisa bahaya. Tapi kalau ini, maksudnya bahaya akan kehilangan firman Tuhan, lupa. Tapi kalau saudara renungkan siang dan malam, Alkitab bilang di sini, ini dia ini.
dia kemudian mulai bekerja di dalam saudara. Coba lihat ayat dulu. Karena itulah menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya. Kata kehidupan itu punya pengertian active life. Kehidupan yang aktif bagi orang yang mendapatkannya. Artinya, there is a power of life activated in you. Ada kuasa kehidupan diaktifasikan dari dalam saudara. Dan ini yang dia buat. Kesembuhan bagi seluruh tubuh. Haleluya. Saya mempercayai ada kesembuhan dari dalam tubuh kita karena firman Tuhan yang kita renungkan ini, dia memberikan active life, tapi dia juga menyembuhkan seluruh kehidupan kita. Makanya saya mempercayai yang imunnya kurang baca Alkitab, imunnya naik. Walaupun tetap harus minum vitamin C, vitamin E, jemur matahari harus, itu tetap. Tapi Alkitab bilang memberi kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Artinya, firman Tuhan itu bekerja aktif di dalam saudara lewat perenungan. Kalau itu sudah bekerja aktif dalam diri saudara, dia tinggal teraplikasi pada tindakan kita. Jadi jelas kan, dia bilang, waktu kita merenungkan firman Tuhan itu menjadi aktif life buat kita, tapi itu kan menjadi kesembuhan bagi seluruh tubuh kita. Baru ayat 23, jagalah hatimu. Hatimu yang apa? Hatimu yang penuh firman. Hatimu yang ada perenungan di dalamnya. Hatimu yang sudah ada active life dan ada kuasa kesembuhan di dalamnya. Itu yang perlu dijaga. Karena situlah terpancar kehidupan. Itu maksudnya ayat 23. Orang copot sebentar dan kemudian bikin doktrin sendiri di situ. Baru ayat 24 sampai ayat 27. Ya, kalau itu sudah terjadi, kita akan berkata benar. Mulut serong tidak ada. Bibir dolak-dalik enggak ada. Yang kedua, mata kita memandang ke depan, tidak memandang ke belakang lagi. Kita tidak ingat masa lalu lagi. Firman Tuhan akan bawa kita ke depan terus. Sebab iman, semua iman, harapan, semua itu terfokus ke depan. Itu akan membawa kita progres ke depan, tidak mundur ke belakang. Baru kemudian setelah mata kita ke depan, yang kemudian kaki, jalan hidup kita. Ya, tempuhlah jalan rata, hendaklah tetap segala jalan, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Jadi lihat, kalau kita sudah membangun kebiasaan baru dalam perenungan firman Tuhan, itu akan mempengaruhi pandangan kita, mempengaruhi perkataan kita, mempengaruhi jalan hidup kita. Nah, sederhana, ini perlu dibangun, perlu dilatih dari hari ke hari. Dia tidak muncul dengan sendirinya. Saya merenungkan firman Tuhan, aduh, saya menikmati sekali. Bisa berjam-jam saya merenungkan firman Tuhan. Sementara saya jalan keliling itu, saya terus merenungkan firman Tuhan. I ponder the word of God. Saya izinkan dia menguasai, mata saya dan penglihatan saya. Supaya saya bisa melihat seperti apa yang Tuhan inginkan. Nah, saudara-saudara, saya mesti selesai. Yang mesti selesai sekarang. Tidak boleh lebih panjang daripada ini. Nah, ini. Ternyata diam-diam saya sudah mengkhotbahkan 3 atau 4 slides pada saudara ini. Atau 4 materi sudah ada di sini. Saya mesti berpikir keras bagaimana caranya. Saya mesti kirim bahan-bahan. Tapi jelasnya adalah ini. Yuk kita membangun kebiasaan baru. Ingat, semuanya perlu latihan. Semuanya perlu diulang-ulang. Semuanya perlu dijadikan sebuah rutinitas yang akan menolong kita untuk mencapai kehidupan yang excellent seperti yang Tuhan inginkan. Saya berharap ini bisa menolong saudara-saudara sekalian. Saya berharap ini bisa memberi masukan yang akan menolong kita untuk hidup seperti yang Tuhan inginkan. Tuhan memberkati saudara-saudara. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Kak Jo buat perenungan firman Tuhan yang saya percaya bahwa setiap kita malam hari ini sungguh sangat diberkati ya. Luar biasa, saya secara pribadi banyak belajar malam hari ini. Kita membuka ruang tanya jawab. Nanti Kak Jo, Pastor Jonathan Patiasina akan menjelaskan juga nih ke kita tentang materi khususnya ya yang disampaikan hari ini.
Jadi teman-teman tolong kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh kirim pertanyaannya itu melalui chat yang ada. Supaya semuanya tertib. Jadi melalui chat yang ada. Nah, jelasnya tujuan daripada pengulangan itu pertama bukan cuma sekedar karakter, tetapi bahasa, kalau saya bilang ini, pengertian. Itu dulu, terbangun pengertian. Nah, pengertiannya bukan cuma pengertian di otak, tetapi pengertian dalam semua segi. Gitu. Itu dalam kata mengerti dalam bahasa Yunani itu syuniemi. Itu syuniemi namanya, kita mengerti karena latihan. Jadi kita refleks. Gitu. Jadi waktu terjadi sesuatu kita refleks. Seperti orang latihan karate, orang latihan bela diri kan ada yang namanya kata itu ya, latihan jurus saja. Nah, kata itu kalau seperti menari aja sebenarnya, ulang. Tapi kalau dia udah dikasih kimeknya, dikasih ada dayanya, tenaganya, baru dia kemudian berubah menjadi jurus atau stroke. Nah, kalau itu dibuat terus-menerus, waktu nanti dalam peperangan, dalam pertempuran, dalam apa, dia kemudian terbiasa menggunakan jurus tersebut. Jadi itu kan keluar dengan sendirinya, itu maksudnya. Nah, itu jelas satu saat akan membangun sebuah karakter, itu excellence karakter. Nah, karena begini, pengulangan bisa dibuat tanpa Kristus kan bisa. Tapi kalau karakter itu dibangun harus di dalam Kristus. Oke, ini terpaksa kita mesti beritahukan sistem, kita harus memberitahukan sistem belajar kan. Ada Greek system, ada Hebrew system. Alkitab lebih kepada Hebrew system, Lamat system namanya. Nah, kalau Greek system tuh begini, kita belajar teori dulu, baru dites, gitu. Tapi kalau Hebrew enggak, kamu jalan, ya kamu langsung diperhadapkan dengan masalah. Nanti kamu mengerti di situ, kira-kira seperti itu. Dan pengertian lewat pengalaman jauh lebih tertanam. Karena kalau teori kan pemikirannya orang yang diberitahu buat kita. Sedangkan kalau kita langsung mengalami sendiri, nah ini dia nih yang saya mau bilang, salah satu kunci iman. Itu namanya adalah self-discovery. Penemuan pribadi di dalamnya. Jadi, kalau menurut saya enjoy aja. Itu ada sense of awe, ada seperti sukacita untuk dikejutkan, ada surprise yang menyenangkan. Dan itu menurut saya adalah hal-hal yang paling luar biasa. Makanya saya beritahu kepada saudara, berjalan dengan iman dengan Tuhan itu the most dynamic life, kehidupan yang paling dinamis yang kita bisa alami. Karena penuh dengan kejutan, penuh dengan apa-apa yang kemudian kita mengalami pengalaman yang berharga yang kita sebut dengan apa? Self-discovery. Itu dia yang saya kira yang menyenangkan. Siap. Nah, itu dia yang kita maksudkan, bahwa dia menjadi rutinitas atau rutinitas agama. Rutinitas ada yang bagus, seperti merenungkan firman Tuhan itu bagus. Itu tidak akan pernah menjadikan kamu agamawi. Jadi rutinitas agama itu begini. Ketika pengulanganmu itu sudah tidak memberi makna baru dalam kehidupan. Itu sudah nggak menemukan maknanya lagi. Jadi kamu melakukannya sudah tidak menemukan maknanya lagi. Itu yang dibuat oleh orang Farisi. Misalnya mereka berdoa yang bertele-tele, yang panjang, yang diputar-putar supaya kelihatan keren. Akhirnya sudah bukan lagi esensi doanya, tapi sudah berubah menjadi performance doanya. Kemudian mulai mempertontonkan doa mereka. Bukan lagi kesungguhan doa yang harus dijawab atau yang dijawab oleh Tuhan. Dan mereka mulai melakukan. Jadi gini, kalau untuk menghindari hal-hal tersebut, nah ini dia yang Alkitab beritahukan kepada kita.
Karena waktu perenungan terjadi, Bapak Ibu percayalah, perenungan itu adalah the most dynamic things in life. Saudara akan ketemu firman Tuhan yang luar biasa, trigger banyak hal dalam diri. Karena Roh Kudus dan Tuhan selalu baru. Makanya Alkitab bilang begini, kalau kita kerja dengan Tuhan, itu sama seperti sungai. Nah ini pertanyaan saya. Saudara tahu kan, kalau saudara pergi ke sungai, atau berenang di sungai, tempatnya bisa sama. Tapi airnya sudah beda, betul kan? Benar, saya ulangi lagi. Apa bedanya mandi di sungai sama mandi di kolam? Mandi di kolam airnya sama. Tapi kalau mandi di sungai nggak pernah sama. Kenapa? Udah mengalir. Jadi makanya ada sebuah istilah, you never get into the same river. Kamu nggak pernah masuk ke sungai yang sama. Tempatnya boleh sama. Tempat kamu tahu, tempat kamu ke situ, tapi sungainya udah beda. Karena airnya sudah beda. Nah, sama dengan Tuhan tuh kayak gitu. Makanya Alkitab bilang, jangan cuma masuk sampai ke telapak kaki aja, setapak mata kaki aja, kemudian naik ke lutut, kemudian naik ke pinggang. Sampailah ke tempat di mana kamu bisa berenang, Sampai kemudian air itu yang menguasai kamu. Di situ. You will be surprised. Kamu akan ikuti improvisasi dari Tuhan. Aduh, itu menurut saya itu adalah hal yang menyenangkan. Saya tidak akan trade dengan apapun itu, karena itu sangat menyenangkan. Jadi, kalau menurut saya, tetap mengerjakan, ini adalah perenungan firman Tuhan. Tidak perlu terjebak ke situ, renungkan firman Tuhan dan nikmati. Alkitab bilang buat kita begini, karena janji itu aku akan ingat setiap hari. Karena kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi. Selalu baru rahmatnya lagi. Gitu. Kata jiwaku, Tuhanlah bagianku. Aku akan terus berharap kepadanya. Wah itu sebuah statement yang bukan keluar dari pengalaman cetek dan dangkal. Itu adalah sebuah pengalaman di mana mereka udah berenang dalam lautan Tuhan, di mana mereka melewati penderitaan, mereka mengalami berkecamuknya kehidupan, tapi mereka menikmati terus sukacita di dalamnya. Jadi gini, nggak usah khawatir. Kalau kita melakukan perenungan firman Tuhan, you will find it's always fresh. Seperti berjalan di sungai Tuhan. Seperti saudara berenang di sungai Tuhan. Ya, itu jawaban saya. Thank you. Oke, wow, sangat komplit Kak Jo, luar biasa Kak Jo. Mungkin ini berarti kita dalam perenungan itu supaya kita tidak terjebak diulang-ulang. Kalau saya boleh tanya juga, berarti supaya kita nggak terjebak dengan agamawi, karena kan pengulangan itu kalau cuman karena tindakannya itu bisa agamawi, jadi rutinitas ya Kak Jo. Tapi yang Kak Jo maksud mungkin kita harus tahu fokusnya ini kemana dan itu dimulai dari mana. Kalau dari hati dan itu dengan hubungan, sehingga ini seperti yang kita maksudkan ya, hubungan ini akan menjadi luar biasa dengan perulangan ini, tapi kita menjadi sesuatu yang kita akan mendapat sesuatu yang luar biasa dari Tuhan. Nah, kalau masih ingat sebelum saya tadi membahas itu, saya sudah menunjukkan beberapa keuntungan daripada pengulangan itu, membangun rutinitas harian yang bukan agama tadi saya bilang. Itu menolong banget. Misalnya kita punya manajemen waktu yang lebih baik, kita kemudian terfokus lebih baik. Coba ke arah itu. Jadi misalnya kita mau melakukan sesuatu, coba mau fokus di yang mana. Kita punya lautan itu yang kita dapat fokus sesuatu yang sangat besar, yang kita perlu fokus yang mana dan yang mana. Ya, saya belajar waktu saya dan istri saya kemudian mulai buat yang namanya morning devotion itu. Kita berdua kemudian harus putusin, kita mesti fokus yang itu. Terlalu banyak, terlalu luas. Kita fokus ke yang ini aja. Sebelum kita fokus yang ini bisa ke sini. Jadi, wow, ada begitu banyak possibilities. Jadi memang menyenangkan. Jadi menurut saya adalah, kalau kita udah bisa di dalam melakukan rutinitas, dan kemudian kita sudah bisa kenali diri kita, time management kita, disiplin diri jadi jauh lebih bagus. Fokus kita lebih kelihatan. Wah,
kemudian kita bisa balance ini dan itu. Saya percaya kita akan menikmati banyak hal yang menyenangkan di dalamnya. Nggak usah takut terjebak dulu. Nggak usah terjebak sebab excellence it's not an action kan. Excellence the habit, membangun habit. Nah ini dia nih. Kenapa kita perlu belajar yang ini? Sebab ujungnya nanti adalah culture. Ujungnya nanti adalah culture. Semua orang udah tahu kan apa definisinya culture? Things that you do without thinking. Itu culture. Culture adalah hal-hal yang kita kerjakan sudah tanpa pikir, udah kultur. Nah, kalau kita mau membangun kultur kerajaan, terbiasa dulu, ciptakan hal tersebut berulang-ulang sampai dia karena begini, pengulangan-pengulangan itu akan tiba pada value. Dari value baru ke kultur. Nah, kalau sudah sampai di kultur, sudah power to change people. Kalau sudah di kultur, orang datang berhubungan dengan kita yang punya kultur yang sama, orang bakal berubah tanpa mereka sadari, jelas. Ada power to change. Jadi kalau menurut saya, nggak usah takut bahwa kita kalau mengerjakan sesuatu berulang-ulang di dalam Kristus ini ya, dalam perundungan, dengan keuntungan-keuntungan, saya yakin you'll be surprised what repetition can do to you. Thank you. Oke, siap Kak Jo. Terima kasih, luar biasa. Nah, ini ada pertanyaan dari Ibu Herba ya, Ibu Herba di Bali ini ya. Ini bertanya Kak Jo, bagaimana mengatasi distraction ketika kita mau merenungkan firman Tuhan? Karena kadang distraction itu membuat kita enggan untuk mengulang lagi dalam perenungan itu, Kak Jo. Begini, setup waktunya aja, setup waktu. Artinya yang saya maksud di sini, nggak usah langsung ikut orang. Saya mau merenungkan waktu selama 1 jam misalnya, nggak usah. Nggak usah. Perenungan itu dikerjakan secara berkala aja. Ya. Yang penting adalah kita terus melatih diri kita untuk mengerjakannya berulang-ulang. Ya. Sama dengan berdoa. Orang berdoa disuruh langsung berdoa 1 jam, mau doa apa dia? Dia nyanyi lebih banyak, dia sudah berdoa semuanya, bingung dia. Selesai semua, mau bikin apa? Sama dengan perenungan. Perenungan kalau mau mencegah distraction, cara yang terbaik adalah, itu dia, ambil waktu menyendiri dengan Tuhan. Selesai. Trust me. Orang bilang ini unik atau apa. Tapi awal-awal saya baru bertobat dan di sekolah Alkitab justru. Tempat terbaik saya merenung justru dalam kamar mandi apa di toilet. Tapi what else can we do? Karena memang kita perlu waktu-waktu menyendiri yang khusus itu memang. Nah di tengah-tengah kesibukan kayak begini, nah ini dia. Ini dia. Saya sibuk. Ya udah. Kalau orang jawaban saya sibuk, saya tidak punya jawaban lagi. Udah, sibuk, ya sudah. Saya punya bahasa kasarnya, makan itu sibuk. Karena nggak bisa. Ini firman Tuhan. Kalau kamu anggap ini barang sepele, ya sudah. Ya udah, itu aja. Kamu meremehkan firman, ya sudah. Nggak ada jalan. Karena memang untuk mengerti firman Tuhan, kita harus membayar perhatian khusus. Latih, harus konsentrasi. Tidak punya pilihan lain. Itu perlu latihan. Di sekolah kita diajar kok untuk belajar dengar konsentrasi. Saya ingat dulu, waktu saya masih sekolah dulu, ada orang sampai beli ada obatnya itu, cerebrofit atau apa, mereka minum supaya bisa konsentrasi, mereka bikin apa aja supaya bisa konsentrasi, mereka mau buat apa aja untuk bisa konsentrasi. Tapi beberapa orang berkata, anak Tuhan loh ini, saya sibuk. Kalau orang udah jawab saya sibuk, berarti ya udah, selesai. The center of your life is not the word of God. Nah, menurut saya ada baiknya orang untuk melatih dirinya, untuk melihat firman Tuhan sebagai hal yang penting. Kalau penting, kita pasti konsentrasi. Saya udah yakin. Tapi ada orang kan menganggapnya nggak penting. Jadi ya,
Distraction bakal datang terus. Siapa bilang distraction gak bakal datang? Datang terus. Siapa bilang tidak? Kita pas mau merenung gini, telepon bunyi. Kita merenung ini bunyi. Kita mau telepon gini, anak nangis. Kita mau begini, banyak. Kita mau merenung, banyak sekali. We can surrender to that. Tapi kalau menurut saya adalah ambil waktu. Ambil waktu. Kan kita bisa pelajari. Waktu ini kurang gangguannya. Yuk saya buat. Kita mesti putusin itu. Kita mesti putusin. Ya. Yesus bangun pagi-pagi, kan dia bakal sibuk seharian. Dia bangun pagi-pagi, dia pergi berdoa. Ya kan? Dia pergi berdoa jelas. Markus 1:35. Dia bangun pagi, dia pergi berdoa. Karena dia bakal sibuk sepanjang hari. Tapi dia ambil waktu untuk itu. Dia ambil waktu untuk menerima, melihat Bapaknya mengerjakan sesuatu. Seperti yang dia katakan di Yohanes 5 ayat yang 19. Saya orang yang suka berkonsentrasi tadinya. Saya orang yang terburu-buru. Saya tergesa-gesa. Saya mau cepat. Tapi waktu saya mulai lihat bahwa enggak, firman Tuhan sangat penting. Saya harus kasih waktu buat dia. Jadi yang pertama, kalau orang tanya bagaimana konsentrasi, ini. Value the word of God as the most precious thing in life. Kita harus value firman Tuhan seperti sesuatu yang paling penting. Iya, itu jelas. Ya, ada yang berkata pekerjaannya lebih penting daripada firman Tuhan. Ya udah, itu nggak ada pertolongan. Itu dari jawaban lebih bagus. Kecuali dia rubah persepsi. Kalau enggak akan pernah punya waktu. Siap. Sama seperti semua disiplin rohani yang lain, puasa juga penting. Tapi kita harus melihat bahwa sesuatu yang sifatnya seperti puasa itu bukanlah sesuatu yang seperti yang dimaksudkan. Misalnya saya kasih contoh. Yesaya 58. Misalnya ini pemahaman puasa ya kan. Kalau saudara baca Yesaya 58, Pak Aritonang kalau baca Yesaya 58 akan menemukan statement itu. Dari Yesaya 58 itu ada seorang penulis klasik yang saya suka. Namanya Arthur Wallis. Arthur Wallis itu menulis sebuah buku. Judulnya God Chosen Fast. Puasa yang dikehendaki Tuhan. Dan memang itu judul perikop dari Yesaya 58. Nah, Alkitab bilang begini. Inilah puasa yang dikehendaki Tuhan. Bukanlah pantang makan, dia bilang. Ya. Tapi kamu menghancurkan belenggu kelaliman. Ya, gitu. Jadi, puasa itu sendiri datang dalam sebuah bentuk yang berbeda dalam pemahaman. Jadi kamu meminta belenggu kelaliman. Justru puasa itu waktu kamu membagikan rotimu pada orang lain. Itu kan. Yesaya 58. Sudah boleh baca itu. Itu ada di kitab Perjanjian. Nah, kalau orang tanya kenapa disiplin seperti itu tidak dilakukan? Saya kira mereka tidak mengerti tujuan puasa apa. Kalau memang mau diajar lagi, ya harus diajar lagi. Bahwa tujuan puasa adalah, ini dia ini, menghindarkan diri dari makanan untuk berkonsentrasi pada tujuan Allah. Saya menyukai bahwa di gereja mula-mula, ya saya nggak tahu dari mana kebiasaan harus puasa sebelum hari kematian Kristus itu muncul, saya nggak tahu, tapi yang kalau saya baca di gereja mula-mula misalnya, ini pada prakteknya, praktisnya, ya toh? Itu berpuasa itu bagian dari apa yang saya sebut dinamika tubuh dari komunitas. Itu adalah the dynamics of the bodies in the community. Saudara bisa baca itu di Kisah Rasul 13. Waktu mereka berpuasa, Tuhan bicara. Asingkanlah atau khususkanlah bagiku Barnabas dan Saulus.
Kemudian mereka berpuasa, berdoa lagi, baru putus mereka. Jadi doa puasa itu merupakan the dynamics. Jadi bagi gereja mula-mula, puasa itu salah satu dynamic buat mereka, satu dinamika yang mereka kerjakan. Buat suatu aturan yang dipaksakan atau bahkan sebuah kegiatan rutin, tapi sesuatu dinamika yang mereka kerjakan hari lepas hari. Ya, saya setuju. Nah, itu adalah sebuah kebiasaan yang perlu dibangun. Ya, jelas. Kalau kurang, saya kira cuma karena mereka tidak mengerti apa tujuannya. Ya, saya kira itu. Dan jadi kalau orang tanya kenapa, saya kira karena mereka nggak ngerti tujuan utamanya apa. Walaupun saya memulai di depan tadi bahwa arti puasa yang dikehendaki oleh Tuhan lebih daripada sekedar pantang makanan, gitu kan? Tapi itu mematahkan belenggu kelaliman. Dan kemudian yang kedua adalah memecahkan roti bagi saudara-saudaramu yang miskin, dan seterusnya. Sudah bisa baca di Yesaya 58. Jadi saya kira betul yang dikatakan, saya kira itu cuma karena mungkin gereja sekarang tidak konsentrasi lagi kepada hal tersebut. Harus itu menjadi dinamika. Siap. Again, doa adalah komunikasi dengan Tuhan setiap saat. Doa fajar kalau memang mau dijadikan sebuah disiplin bersama, silakan. Itu bisa baik. Tapi untuk personal ya nggak bisa dipaksa, saya kira. Untuk personal nggak bisa dipaksa bahwa orang harus berdoa pagi gitu. Nah, saya tidak menjadikannya sebagai agama doa pagi. Ya. Tapi orang perlu berdoa. Dan dia harus membangun sebuah kehidupan doa yang disiplin. Berhubungan dengan Tuhan dan seterusnya. Ya. Jadi saya menyarankan bahwa kalau orang berdoa di pagi hari itu bagus buat dia, kerjakan. Dan tidak perlu menghakimi. Tapi istilah doa fajar ini kan secara komunal, itu bagus. Itu bagus. Itu bisa dikerjakan. Itu sangat bagus kalau memang bisa dikerjakan. Tapi jangan dijadikan sebuah paksaan. Tapi sebuah bentuk kerelaan di mana kita melakukannya karena kita mencintai Tuhan. Saya kira itu saja jawaban saya, tidak terlalu rumit. Thank you. Kita akan tutup dulu ibadah malam hari ini. Dan saya minta hambanya Bapak Pendeta Berti Patipelohi yang akan menutup kita dalam doa. Silakan Pak Berti. Haleluya. Kami bersyukur ya Tuhan buat malam hari ini. Kami merasakan kasih setiamu, berkat-Mu tercurah secara luar biasa pada setiap kami yang ikut dalam pertemuan streaming malam hari ini. Terpuji nama-Mu Tuhan, Kau Allah yang ajaib. Terima kasih buat materi yang telah disampaikan oleh hamba-Mu, Pastor Jonathan Batiasina. Begitu memberkati kami Tuhan. Biar dengan hikmat, marifat daripada-Mu, kami boleh belajar. Kami boleh senantiasa diperbarui dengan pelajaran sesi semacam ini. Tuhan, kami serahkan kehidupan kami selanjutnya, istirahat kami malam hari ini, terlebih kami berdoa buat hamba-Mu yang sudah menjadi berkat bagi kami malam hari ini, Pastor Jonathan Batiasina. Biar kiranya Engkau terus tambah-tambahkan hikmat marifat daripada-Mu Tuhan, dan Engkau terus pakai dengan luar biasa. Kami bersyukur ya Tuhan bahwa kasih-Mu menyertai hamba-Mu ini senantiasa. Terima kasih, dan sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kiranya berkat Tuhan senantiasa berserta dengan setiap kami yang ambil bagian pada malam hari ini. Terpuji nama-Mu Tuhan, kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu, siap? Berikan wajah terbaik. 1, 2, 3. Oke. Kita tik yang kedua karena ada 2 tempat. Hari ini ada 45 peserta. Ada 45 peserta. Siap. 1, 2, 3. Senyum. Terima kasih.